Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu nikmat, tidak lupa sholawat dan salam kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya. Semoga dalam acara ini kita semua mendapatkan nikmat dan ampunan Allah, dikarenakan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quran. Mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Untuk mengawali acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Neza Aulia Natasha dari kelas 10 Kimia 3, nomor absen 27. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan ceramah singkat pentingnya menuntut ilmu. Wajibnya menuntut ilmu. Selama ini kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Dalam salah satu sabda Rasulullah SAW menjelaskan, Tolabul ilmi faridotan alal kulil muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Karena suatu amalan yang mengikuti atau mengharuskan adanya amalan tersebut, maka hukumnya mengikuti amalan yang dituju. Misal, puasa wajib setiap muslim. Dalam perkara ibadah, misal sholat, maka berwudu sebelum sholat adalah wajib. Di sini, wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib karena wudu adalah salah satu syarat sholat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib. Maka mempelajari adalah suatu kewajiban juga, karena mustahil tahu rukun puasa dan pembatalan kalau tidak tahu ilmunya. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu. Sesuatu yang Allah wajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Berikut dalil. Man salaka tariqan yaltamisu fihi man sa'alahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya menuju surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Yang dengan pengetahuannya tersebut, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat. Sehingga amalan yang kita jalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengan Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Man yuridullahi khairan yang yufaqihu fid din. Artinya, barang siapa Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Allah tidak berkata akan memberikan harta, tapi Allah akan memberikan pahaman ilmu agama orang yang Allah kehendaki kebaikan. Selama ini, kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan. Ternyata hal itu salah besar. Kepahaman akan ilmu agama layak menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, Nabi menyebutkan bahwa Allah murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kalau kita lihat dalam realitas kehidupan ini, betapa banyaknya seseorang yang mempunyai titel dari dokter, profesor, sarjana, dan sebagainya. Sebagaimana, tapi ketika ditanya perkara dasar terkait rukun sholat, mereka tidak mengetahuinya. Padahal kalau kita merenung kehidupan dunia, itulah hanya sebentar saja, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak ada akhirnya. Apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia, sedangkan perkara akhirat sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Keputusan ini penting untuk kita karena yang kita lakukan sekarang adalah berdampak kepada kehidupan kelak kita nanti.
Langkah pertama yang harus kita perlukan adalah dengan menguasai diri kita dengan jujur. Di antaranya adalah dengan melihat amalan wajib yang masih sering kita tinggalkan. Langkah kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas lalainya kita selama ini terkait tidak menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Langkah ketiga, kita mulai datangi majelis ilmu dan bertanya tentang berbagai permasalahan agama yang tidak kita ketahui. Langkah keempat, berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang yang bertakwa dan istiqomah, dan menuntut ilmu juga berdoa agar kita diberikan kepahaman akan ilmu agama. Langkah kelima, amalkan ilmu yang kita dapatkan. Sekian, terima kasih.